Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Saya percaya ada berkat Tuhan bersama-sama dengan kita hari ini. Mari kita merenungkan kembali firman Tuhan, gunakan 365 yang mengubahkan dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Hari ini kita akan belajar mengenai mengingat kembali yang dijanjikan. Ya, kalau kita menerima sesuatu janji, tentunya kita akan benar-benar menanti ya. Kita akan senang sekali kalau janji itu digenapi. Dan hari ini kita bersyukur kembali mengingatkan apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan dalam Injil Yohanes 14 sudah digenapi. Dan hari ini mari kita merenungkan kembali bagaimana janji yang digenapi itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dari begitu banyak hal yang dijanjikan dalam pasal ini, saya ingin kita akan melihat satu ayat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 saya bacakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada satu yang sangat istimewa yang dijanjikan, bahwa ada penghibur yaitu Roh Kudus. Ya, firman Allah menyatakan kepada kita, menjanjikan kepada kita, dan sekali lagi janji itu sudah digenapi. Ya, firman Allah berkata bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya ada Roh Kudus yang diberikan, yang dianugerahkan untuk tinggal di dalam hidup kita. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu diberikan secara selektif dan tinggal sementara pada orang-orang tertentu untuk pelayanan-pelayanan yang khusus. Tetapi firman Allah dalam perjanjian baru menjelaskan kepada kita, Dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri setiap orang-orang yang percaya. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Lukas pasal 24 ayat 49, firman Allah berkata demikian, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Janji ini bahkan sudah diberikan kepada murid-murid yang ada bersama dengan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Sudah digenapi dan bahkan digenapi kepada kita. Artinya kita sebagai orang-orang Kristen, ya waktu kita sudah percaya kepada Tuhan, maka Roh Tuhan itu akan hidup di dalam kita, siap menolong kita itu setiap waktu, memberikan bimbingan, memberikan penghiburan, memberikan kedamaian. Yang dijanjikan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, ya kita harus taat kepada Dia, dan ketaatan kepada Kristus itu tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak mampu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya kadang-kadang kita coba, wah aku mau taat kepada Tuhan pakai kekuatan kita sendiri, tapi ternyata kita mudah lupa, kita mudah malas, kita mudah tidak setia kepada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat yang dijanjikan itu sangat luar biasa. Roh Kudus yang diutus, ada hal-hal yang kita dapat lihat. Dua hal, Dia akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Yang pertama yang dijanjikan Roh Penghibur itu akan mengajar. Bapak Ibu, mengapa ini penting? Mengapa hal ini dijanjikan? Mengapa Roh Kudus itu harus mengajarkan kepada kita segala sesuatu? Karena ya kita menyadari dalam hidup ini, ya kita berjalan dalam dunia ini banyak hal yang kita nggak tahu. Ya hari-hari ini pun banyak orang kemudian tidak tahu banyak hal dan berusaha mencari banyak informasi. Itu sebabnya Anda menggunakan media sosial, bukan? Harus pakai Google untuk kepingin tahu banyak hal. Harus pakai map untuk tahu arah. Harus pakai banyak informasi. Kita banyak tidak tahu hal dalam dunia ini. Bahkan dalam hal-hal yang bersifat rohani perjalanan kita. Kita menyadari dalam hidup ini banyak keputusan-keputusan yang harus kita buat. Dan kita tidak dapat mengetahui banyak hal.
Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari andalkan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dalam hidup kita, dia akan memberi tahu kita, mengajar kepada kita. Perhatikan, yang diajarkan itu apa? Segala sesuatu. Jadi Roh Kudus bukan hanya akan mengajar kita tentang waktu kita ibadah di gereja. Baru kita bilang, Roh Kudus, ajari aku, tuntun aku. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita lakukan apapun dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita, hidup kita sehari-hari, mari andalkan Roh Kudus. Mulai setiap harimu dengan meminta, Roh Kudus, tuntun aku hari ini. Roh Kudus, ajari aku. Roh Kudus, bimbinglah aku. Roh Kudus, beritahu aku. Ya, kenapa? Supaya kita bisa paham, kita bisa menjalani apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus menolong kita, mengingatkan kita, ya, melalui hal-hal yang Dia taruh dalam hidup kita. Bukankah kadang-kadang ya waktu kita sedang mengalami sesuatu, ya firman Tuhan itu berbicara dalam hidup kita, mengingatkan kita, jangan lakukan ini atau ayo lakukan ini. Ketika kita memberi waktu kepada Roh Kudus, ya, memberi ruang kepada Roh Kudus itu akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Yang kedua, Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini hal yang kedua yang sangat istimewa. Roh Kudus itu akan mengingatkan. Kalau mengingatkan berarti ada sesuatu yang sudah lebih dahulu dimasukkan untuk kita ingat. Dan mungkin karena lupa kita perlu diingatkan. Karena kita sudah tidak melakukannya perlu diingatkan. Itulah fungsi Roh Kudus. Dia mengajarkan kita, tapi kadang-kadang kita bisa lupa. Itu sebabnya firman Allah berkata Roh Kudus itu juga akan mengingatkan. Nah, yang penting yang kita perlu tahu adalah apa yang akan diingatkan itu adalah sesuatu yang sudah pernah kita masukkan dalam pikiran kita dan hidup kita. Kalau tidak pernah ada yang diingat, berarti tidak ada yang bisa diingatkan. Karena itu mari kita belajar penting. Kalau kita mau Roh Kudus itu memimpin hidup kita, mari kita suka baca firman Tuhan, baca kebenarannya, baca tentang kehendak-kehendak Tuhan, supaya kita bisa kemudian diingatkan kembali. Kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita? Apa yang Roh Kudus akan ingatkan kepada kita? Karena kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita bahkan tidak tahu bahwa firman Tuhan pernah berkata demikian. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami yang dijanjikan itu menjadi bagian hidup kita, ya, mari izinkan firman Allah, ajari aku Tuhan. Gimana Tuhan mengajari kita? Waktu kita baca firman Tuhan, mungkin kita nggak ngerti, izinkan Roh Kudus ajari aku ya untuk mengerti. Yang kedua, Roh Kudus ingatkan aku ya. Waktu kita sudah baca, mungkin waktu itu kita belum paham. Atau kita mungkin gak bisa hafal semuanya. Tapi dalam saat-saat tertentu, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita apa yang sudah dijanjikan. Ya, karena itu mari kita bersyukur. Ya, bagaimana kita bisa kemudian mengalami janji itu. Ya, bagaimana kita dapat terus-menerus diajar, bagaimana kita dapat terus-menerus diingatkan. Ya, mari kita kemudian mengizinkan hidup kita ya untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya. Bagaimana hidup kita ya dipimpin oleh Roh? Ya, apa yang Tuhan ingin untuk supaya kita bisa mengingat yang kemudian dapat juga diajar oleh firman Tuhan. Galatia 5 ayat 16 ya memberikan kita satu dorongan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari kita belajar mengizinkan Roh Kudus untuk terus hidup di dalam kita. Ya, bilang sama Roh Kudus dalam doa kita, Roh Kudus, pimpinlah aku supaya aku menjadi orang yang terus hidup oleh Roh, supaya aku juga dipimpin oleh Roh. Biar Roh itu mengajari aku, biar Roh itu mengingatkan aku, biar Roh itu yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Seperti Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Waktu kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh, maka yang dijanjikan Tuhan itu akan terus menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan mengalami sukacita di dalam Dia, kita akan mengerti jalan-jalannya sehingga keputusan-keputusan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan karena Roh Kudus yang mengajar kita. Kita mungkin lupa
Ya, firman Tuhan berkata Roh Kudus akan mengingatkan kita. Waktu kita berjalan, Roh Kudus akan mengingatkan, ayo apa yang menjadi kehendak Tuhan, lakukanlah itu. Sungguh sangat luar biasa. Roh yang dijanjikan buat kita menjalani hidup ini yang penuh dengan misteri, yang penuh dengan hal-hal yang mungkin kita nggak bisa paham. Ada Roh Kudus yang dijanjikan akan mengajar dan mengingatkan. Oleh sebab itu terus hidup dalam Roh, terus hidup dipimpin Roh. Setiap hari waktu mau memulai hidup kita, undanglah Roh Kudus. Berdoa minta Roh Kudus pimpin aku ya, ajari aku, ingatkan aku. Dan saya percaya waktu kita mengizinkan itu dalam hidup kita dapat menjalani hidup ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya saya dan kita semuanya terus ada di dalam janji-janji Tuhan, mengalami pimpinan Roh dalam hidup kita. Bapak Ibu yang ingin didoakan dalam pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga, mari salurkan melalui chat di WhatsApp 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Roh Penghibur, Roh Kudus itu diberikan, dijanjikan kepada kami dan sudah Engkau berikan. Tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan dan mengizinkan Roh itu terus memimpin hidup kami. Kami mau hidup di dalam Roh. Biar Roh itu mengajari kami, Roh-Mu juga mengingatkan kami akan setiap kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali mengabaikan, kami seringkali mengandalkan kekuatan kami. Tapi kami mau belajar menghargai janji-janji Tuhan, hidup di dalam Roh-Mu, dipimpin oleh Roh-Mu. Sehingga hidup kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah keluarga GBDI El Shaddai Magelang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang bermegah dalam Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan, sebab oleh Dia kami telah menerima pendamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.